Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Movers and Shakers. Kami masih membuka line telepon untuk Anda di 0213929757 atau melalui SMS di 085693408000. Dan menyambung pertanyaan dari Ibu Maria Widiarti mengenai FOMC yang akan terjadi nanti malam ya, the Fed meeting. Membahas quantitative easing itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak. Sebenarnya market ini banyak pelaku pasar atau analis memperkirakan masalah quantitative easing 3 ini akan diluncurkan lagi atau tidak untuk stimulus ya ekonomi seperti itu. Kalau saya melihatnya sisi lainnya gitu loh. Sekarang katakanlah quantitative easing 3 diluncurkan kembali, apakah akan mengatasi masalah? Belum tentu. Bukan, bisa saja malah jadi menambah masalah gitu ya. Mungkin hanya memperpanjang. Masalahnya tidak langsung terjadi sekarang, tapi nanti mungkin kemarin quantitative easing 2 itu adalah bulan Oktober-November keluar, permasalahan di bulan Mei. Quantitative easing 3 mungkin sekarang katakan Juli dikeluarkan, mungkin kuartal 1 2012 akan jadi masalah. Kita angkat penelpon dulu. Oke. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya, Pak. Dengan Pak Nano di Bandung ya, Pak? Iya, betul. Silakan Pak Nano. Yo, selamat malam. Ya, betul. Mohon masukan prospek AALI, BNBR maupun satu lagi PTBA. Oke. Prospek Astra Internasional, Astra Agrolestari, BNBR dan PTBA ya Pak Nano ya? Betul. Iya, terima kasih Pak Nano. Betul. Ya, selamat malam Pak Nano. Terima kasih, Pak. Astra Agrolestari, BNBR dan juga PTBA Pak Irwan. Ya, untuk secara grafik dia masih masuk ke sideways ya, seperti itu. Kalau mau masuk tunggu konfirmasi dulu karena secara grafik kita lihat MACD-nya belum ada sinyal positif ya, seperti itu. Dan secara grafik juga kita lihat masih sideways. Kalau ALS saya rasa hindari dulu kalau belum punya, seperti kalau ada hold aja. Hold, tapi kalau belum punya hindari karena untuk trading kurang bisa cepat gerakannya. Kalau untuk investasi jangka panjang justru memang saat ini saya untuk investasi saya out dulu. Ya. Saya karena melihat kondisi globalnya yang masih tidak kondusif ya, kurang kondusif, saya mendingan tunggu dulu stabil dulu. Situasi jelas baru saya masuk investasi. Oke, Bakri and Brothers, BNBR ya. Nah, BNBR kemarin sempat turun cukup signifikan ya, dari sekitar di atas 86, 87 sampai kurang lebih 65, lebih dari 15%. Ini ada sentimen apa nih Pak? Ya, penurunan karena kasus ya kemarin ya sempat ancaman krisis mulai dari akhir Mei dan sampai kemarin dia melakukan rebound Senin dan Selasa. Dan saya melihat secara grafik sebenarnya memang dia ada peluang juga tes lagi sekitar resisten di kurang lebih 75 seperti itu. Nah, hati-hati kalau memang sudah kenaikannya cukup banyak ya, dari 65 sampai 71 sudah naik di atas 10%. Waspada aja, tapi tidak mungkin masih tes lagi sekitar 75. Mungkin 73 74-an siap-siap untuk buang. Kalau dari karakter grafis sendiri, ini karakter saham yang seperti apa Pak? Ini bisa dibilang agak sedikit spekulatif ya, naiknya cepat, turunnya cepat dalam waktu yang tidak terlampau lama. Oke. Ya. Selain BNBR, tentunya ada PTBA. Pertanyaan dari Pak Nano di Bandung. Ya, untuk PTBA masih cenderung sideways dan cenderung agak kurang begitu bagus ya. Belum ada tanda-tanda untuk kenaikan. Kalau belum punya barang jangan masuk. Dengan kita cari yang lebih bagus. Yang lebih bagus, seperti saham-saham yang memang tadi Anda rekomendasikan ya Pak ya. Oke, setelah itu ada SMS Pak Irwan dari Ibu Sari di Cirebon. Ini dari Cirebon lagi, dari 0811202000 sekian. Ibu Sari bertanya mengenai ADI, Grand dan juga NIKL untuk 1 pekan ini bagaimana katanya nih? Ya, kalau untuk saham ADI cukup menarik ya. Saya lihat MACD-nya ada peluang naik walaupun belum confirm dia seperti itu ya. Jadi kalau punya barang oke, masuk hold. Yang belum punya barang boleh masuk, tapi ingat di level berapa tuh Pak? Di level sekarang masih nggak masalah, asal bisa berani hold kurang lebih 1 mingguan ya. Saya rasa ada peluangnya dia mencoba lagi ke level 800, sekarang 780 dengan target kurang lebih nanti 820. Dengan kondisi harus pasar ketika sedang bagus ya? Betul, seperti itu. Kalau memang dia berlanjut, bukan tidak mungkin dia akan coba lagi di 850 sebenarnya, karena dari MACD-nya memang ada peluang dia harapan menuju ke bullish walaupun belum confirm seperti itu. Paling tidak bawahnya cukup terbatas ya. Stop di bawah 740 saya rasa. Grand ini saham yang jarang diangkat di forum ini. Grand ini saham seperti apa dan bagaimana analisa Anda? Ya, secara grafik kalau saya lihat ini grafiknya memang hari ini
Dan kemarin sudah ada tanda-tanda mau balik arah seperti itu. Walaupun saya sarankan lebih baik menunggu sampai lewat 96. Harga sekarang kurang lebih 95. Kalau dia bisa di atas 96, ya bahkan 97 seperti itu, baru mungkin bisa masuk untuk ini saham-saham lebih cenderung spekulatif ya, karena sahamnya seperti ini jarang diangkat ya, jarang banyak dibicarakan. Jarang dibicarakan juga, tapi peluangnya ada, bukan tidak mungkin dia akan naik. Konfirmasi tunggu di sekitar 96-97. Oke, itu nanti ada pertanyaan juga mengenai NIKL Pak untuk pekan ini selain Grand dan Adikarya. Ya, NIKL juga kita lihat secara grafik dia sudah ada penurunan yang terbatas ya. MACD juga ada tanda-tanda sedikit mau ada pembalikan arah, walaupun belum confirm seperti itu. Kalau mau sedikit spekulasi bisa masuk di harga sekarang dengan stop limit di bawah 365, berarti 360 stopnya ya, stop limit di bawah 360 stop limitnya, buy hold mungkin akan coba lagi di kurang lebih 390 sampai 400. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Sari di Cirebon mengenai Adikarya, Grand dan juga NIKL. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Felix di Bali di 081997188 sekian. Pak Felix bertanya, saat krisis 2008 sebelum dan diawali harga minyak tinggi 147 dolar, sedang saat ini minyak tidak tinggi. Salah satu signal krisis adalah harga minyak yang tinggi sekali. Betulkah? Indikasi lain yang mudah atau akurat untuk dideteksi krisis itu apa? Ya, biasanya krisis bisa ditunjukkan oleh banyak hal ya, tidak selalu harus dengan minyak gitu. Karena minyak justru naik tinggi biasanya karena ada demand, ada perkiraan ekonomi yang ekspansif yang cukup signifikan seperti itu. Minyak kemarin sempat mendekati 115 ya. Sebelum akhirnya turun sempat kemarin 91-an. Akhirnya dia rebound lagi kurang lebih 94, dan kalau nggak salah sekarang sekitar segitulah harganya 93, 94 seperti itu. Nah, kalau saya melihat dari sisi harga minyak memang tidak terlampau tinggi dibanding dengan 2008. Oke, mungkin nanti ada indikator-indikator lainnya mungkin bisa kita bahas setelah jeda yang satu ini Pak Irwan. Kita harus jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama Movers and Shakers. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya, pemirsa masih tetap bersama saya Ade Mulya dan juga Bapak Irwan Ariston Apitupulu. Ada pertanyaan dari Bapak Felix di Bali yang bertanya mengenai indikator-indikator selain harga minyak dunia untuk mengidentifikasi apakah akan terjadi krisis atau tidak. Pak Irwan, tadi secara dilihat dari harga minyak tidak terlalu tinggi saat ini dibandingkan waktu itu 147 dolar Amerika Serikat per barrel. Bagaimana kemudian indikator-indikator lainnya? Ya, biasanya kalau untuk data katakanlah krisis, kita lihat dulu datanya krisis dari mana. Kalau dari Amerika kita lihat data makronya aja kalau menurut saya ya. Data perumahan, data pengangguran, data tadi ISM Manufacturing atau Non-Manufacturing Index. Itu biasa kalau di bawah 50 itu artinya kontraksi. Jadi kalau kontraksi berarti ini ada penyusutan atau istilahnya penurunan di sisi ekonomi, itu ada tanda-tanda tidak baik seperti itu. Jadi banyak sekali data-data makronya ya. Jadi bukan hanya harga minyak ya? Bukan. Tapi kalaupun memang harga minyak berpengaruh, saat ini memang masih aman-aman saja begitu ya? Cenderung masih aman. Mungkin karena terjadinya perkiraan perlambatan ekonomi, makanya harga minyaknya turun dari kurang lebih 115 itu turun sampai 90-an sekarang. Oke, Pak Dadi di Surabaya mengenai pertanyaan PTBA sudah dijawab tadi di pertanyaan sebelumnya, dan ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga Pak Irwan dari Bapak Iwan Kurniawan untuk target price minggu ini dan minggu depan untuk Telkom. Oke, saham Telkom ini termasuk saham yang cukup menarik ya belakangan ini. Volatilitasnya bisa dibilang cukup tinggi ya. Main dari sampai turun 6.600 di pertengahan Maret, dan lalu naik lagi sampai 7.800, lalu turun lagi 6.800, dan sekarang mental lagi sampai 72 hari ini ya. Jadi kalau saya melihat peluangnya Telkom sendiri cenderung menurut saya tunggu konfirmasi, tunggu ada dia throwbacknya ya, koreksinya mungkin masuk di sekitar 7.000 cukup menarik. 7.000 atau di bawah 7.000 cukup menarik, karena ada peluangnya nanti dia mencoba lagi level yang lebih tinggi, kurang lebih ke 7.400. Oke, itu mengenai Telkom dari Pak Iwan Kurniawan ya. Ada juga pertanyaan Pak Irwan dari Dwi Ai. Mau tanya Pak Irwan, kalau Akra bagus nggak untuk long term? Long term atau masih tetap cash ya kalau long term ya? Iya, long term saya belum berani ya panjang-panjang, karena terus terang saya masih melihat ada kemungkinan krisis terjadi. Tapi kita main pendek aja lah, hit and run. Jadi kalau dalam kondisi bearish ini hit and run itu biasanya ambil di bottom kira-kira 2-3 hari
buang. Seperti take profit biasa bisa sampai 5-10%. Carilah saham yang sudah turun 15% atau lebih, 5-10% naik, out. Berapa persen kemungkinan krisis terjadi? Ya, cenderung sekarang masih 50-50 ya. 50-50? Masih 50-50. Cukup besar juga. Oh, besar ya. Oke. Untuk Dwi Ai mengenai Akra, Akra saya rasa sekarang dia baru breakout ya. Jadi jangka pendek dia rawan profit taking karena kenaikan sudah cukup signifikan kenaikannya ya. Tapi bukan tidak mungkin dia akan naik lagi. Tapi tetap waspada aja. Tentukan level stop limitnya. Oke. Ya. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan cukup menarik pada malam hari ini. Banyak pertanyaan yang makro ya, mungkin karena mereka sudah mulai melihat keadaan global. Dari Bapak Philip Sanjaya, Philip Wijaya dari melalui Facebook. Menurut Pak Irwan, apakah di Amerika akan ada quantitative easing ketiga serta pengaruhnya gimana terhadap pergerakan saham-saham komoditas? Ya, kemungkinan besar saya menduga akan keluar. Apakah itu namanya quantitative easing 3 atau tidak? Namanya mungkin bisa yang lain. Bisa lain ya. Saya duga itu akan keluar ya, seperti itu. Dan tapi saya melihat itu justru akan menjadi apa ya, memicu krisis yang akan lebih besar. Dan itu dugaan saya kuartal pertama 2012, katakan quantitative easing 3 keluar, 2012 kuartal pertama mungkin di situ ada titik-titik rawannya. Kalau tidak berhasil memicu ekonomi Amerika, maka krisisnya di 2012 kuartal pertama. Kurang lebih seperti itu. Itu kan kurang lebih 6 bulan ya, 6-7 bulan. Seperti kemarin quantitative easing 2 November, bulan Mei sudah mulai goyang, bulan Juni ya. Demikian juga kalau nanti katakan bulan Juli keluar, mungkin goyangnya sekitar kuartal pertama 2012. Dan itu juga harus disuntik lagi. Quantitative easing 4 sampai berapa? Tidak akan pernah selesai ya. Ya, tapi untuk saham-saham komoditas sendiri akan bagus atau bagaimana? Saham komoditas ya mungkin akan ada sedikit lagi lonjakan ya. Namanya juga ada uang dilontarkan, ya betul. Ada bensin dilemparkan ke ke pasar, api akan menyala lagi. Sebenarnya permasalahan ekonomi Amerika itu adalah dia tidak menyelesaikan permasalahan utamanya gitu loh. Dia sebenarnya terlampau banyak outsourcing, jadi kebanyakan import. Masyarakatnya kebanyakan malas ya, gitu loh. Produksi semua dari luar-luar dimasuk, tinggal beli-beli. Mereka hanya kebanyakan jasa, konsumtif sekali seperti itu. Harus mereka benahi seperti kondisi yang konsumtifnya itu harus mereka benahi dengan mulai sedikit produktif lah. Oke, jadi itu masalah akarnya kalau kita lihat. Nah, dari Feilin untuk saham Bufa sampai akhir bulan ini bagaimana Pak? Bufa ini saham seperti apa Pak? Iya, Bufa ini termasuk saham properti ya, yang saya tahu. Tapi kalau secara grafik agak sedikit, ini saham-saham spekulatif ya, naik cukup tinggi dalam waktu singkat, terus turun juga dalam tempo katakan seminggu juga drastis juga. Naik 1 hari, turunnya kurang lebih 5 harian seminggu. Secara grafik kurang oke ya. Kurang oke. Lagi memang kalau untuk spekulatif memang masih bisa ada kemungkinan memang dia mental lagi ke kurang lebih 600 ya, kalaupun dia mau mental. Tapi saya tidak rekomen karena ini asal jantungnya kuat berani. Kalau main jumlahnya kecil saja lah. Oke, baik Pak Irwan, ternyata memang pertanyaan dari Feilin ini menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Irwan telah berbagi dan juga berdiskusi di forum ini. Tadi sudah menjelaskan bagaimana kenapa Anda sempat menyatakan bearish dan ini tentunya mungkin bisa sedikit memberikan dan masih bearish sampai sekarang referensi bagi pemirsa dan juga para pelaku pasar modal lainnya. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama Pak. Dan pemirsa, demikian Movers and Shakers pada edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Demulya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.